Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa di sesi ini dalam channel ini yang insyaallah menambah wawasan kita. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan dan Nabi akhir zaman, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berdoa dan berharap agar kita semua selalu diberikan pengampunan dan dimurahkan rezekinya, kemudian tetap diberikan kesempatan menikmati nikmat iman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat syiar Islam yang dirahmati Allah, dalam ajaran Islam kita mengenal banyak kalimat thayyibah yang menjadi lafal zikir sehari-hari. Lafal zikir tersebut menjadi sarana bagi manusia untuk selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan menghambakan diri bahwa manusia tidak berdaya tanpa adanya kekuasaan Allah. Amalan zikir bisa dilakukan di mana saja, kapan saja dan dalam kondisi apapun. Karena zikir adalah satu di antara amalan sunnah yang mudah dilakukan akan tetapi memiliki keutamaan yang besar. Allah memerintahkan kita untuk senantiasa berzikir agar selalu mengingat kepadanya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzan ayat 41 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya." Salah satu lafaz zikir yang cukup dikenal pada kalangan umat Islam adalah la haula wala quwata illa billah, yang artinya tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung, atau yang dikenal dengan bacaan hauqalah. Berdasarkan artinya dapat dikatakan bahwa lafaz la haula wala quwata illa billah merupakan ucapan yang menunjukkan sikap berserah diri untuk segala urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa kita sebagai umat muslim tidak memiliki daya dan kekuatan melainkan dengan atas pertolongan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Selain menunjukkan permohonan pertolongan kepada Allah, kalimat la haula wala quwata illa billah juga menjadi sarana untuk mendapatkan kemuliaan abadi dan keselamatan atas pertolongannya. Makna dan arti la haula wala quwata illa billah bisa diamalkan di setiap keadaan, terutama ketika dalam situasi yang sulit. Pasalnya ada banyak rahasia dan keistimewaan bacaan la haula wala quwata illa billah. Bacaan dan arti la haula wala quwata illa billah memang memiliki rahasia dan keistimewaan yang menakjubkan. Karena itulah bacaan la haula wala quwata illa billah bisa dijadikan salah satu zikir harian. Berikut rahasia dan keistimewaan la haula wala quwata illa billah yang perlu diketahui. Yang pertama adalah jaminan masuk surga. Begitu luar biasa bacaan la haula wala quwata illa billah dengan keistimewaan dan pahala tentang jaminan masuk ke surga. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Wahai Abdullah bin Qais, katakanlah la haula wala quwata illa billah, karena ia merupakan simpanan pahala berharga di surga." Hadis riwayat Bukhari. Zikir la haula wala quwata illa billah
merupakan zikir yang penuh kebaikan, hingga nantinya bisa menjadi jalan untuk mendapat hal berharga di surga. Sebab itulah pengaruh zikir terhadap jiwa. Kemudian di hadis lain juga berbunyi dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, maukah aku tunjukkan kepadamu salah satu bacaan yang menjadi simpanan kekayaan di dalam surga? Maka aku menjawab, tentu wahai Rasulullah. Maka beliau menjawab, ucapkanlah la haula wa la quwata illa billah. Yang kedua adalah menolong saat menghadapi kesulitan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, la haula wa la quwata illa billah dapat dibaca kapanpun, terutama saat menghadapi cobaan berat dan sulit untuk diselesaikan. Dikisahkan pada suatu hari Auf bin Malik menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, anakku ditawan musuh, ibunya pun sangat sedih. Apa yang harus aku lakukan wahai Rasulullah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu dan istrimu memperbanyak ucapan hauqalah, yaitu la haula wa la quwata illa billah. Istri Auf berkata, alangkah baiknya perintah dan saran Rasulullah itu. Kemudian mereka memperbanyak bacaan tersebut, sehingga tanpa disangka-sangka suatu ketika musuh yang menawan anak mereka itu lengah. Si anak pun berhasil melarikan diri dari tawanan musuh sambil membawa beberapa ekor kambing milik sang musuh tadi. Hadis riwayat Ibnu Mardawai. Yang ketiga adalah terhindar dari kefakiran. Keistimewaan bacaan la haula wa la quwata illa billah berikutnya adalah dapat terhindar dari kefakiran. Hal ini dijelaskan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abid Dunya tentang keutamaan la haula wa la quwata illa billah sebagai berikut. Salah satu keistimewaan lafal hauqalah ini adalah apa yang disebutkan di dalam Fawaidus Sarji, yaitu hadis riwayat Ibnu Abid Dunya dengan sanad tersambung hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ia bersabda, siapa saja yang membaca la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim setiap hari sebanyak 100 kali, maka ia selamanya takkan ditimpa oleh kefakiran. Dan hadis lain juga menjelaskan, perbanyaklah dari membaca la haula wa la quwata illa billah, karena sesungguhnya ia bisa menolak 99 pintu dari beberapa pintu kejelekan, dan yang paling ringan darinya adalah kesusahan. Yang keempat adalah dikabulkannya doa. Keistimewaan bacaan la haula wa la quwata illa billah berikutnya adalah dikabulkan doanya dan hajat yang dipanjatkan. Hal ini dijelaskan dapat sebuah hadis menurut pendapat Imam Al-Barmawi sebagai berikut. Orang membaca la haula wa la quwata illa billah atau hauqalah setiap hari sebanyak 500 kali dan diniati untuk sebuah hajat, maka oleh Allah akan dipenuhi. Jika pembaca dalam keadaan dipenjara atau ditahan, maka akan dilepas, dan sesungguhnya bacaan tersebut bisa membuka kejadian yang masih samar dan takdir mubram atau takdir yang tidak bisa diubah. Yang kelima adalah kalimat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia bersabda, maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah kalimat yang berasal dari bawah aras, dari pusaka surga? Katakanlah olehmu, la haula wa la quwata illa billah. Niscaya Allah akan mengatakan, hambaku telah menyerahkan diri dan meminta perlindungan. Hadis riwayat Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allah menyukai hambanya yang banyak menyebut zikir la haula wa la quwata illa billah, sebab menjadi wujud bahwa hamba tersebut mengakui kekuatan Allah dan berserah diri pada Allah dengan tetap berusaha serta melakukan yang terbaik yang ia mampu, sehingga Allah selalu menolongnya dan memberi jalan keluar di tiap kesulitan yang dihadapi. Yang keenam adalah penawar segala penyakit hati. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan la haula wa la quwata illa billah, maka hal itu sebagai penawar baginya dari 99 penyakit
dan yang termudah adalah rasa bimbang. Hadis riwayat Tabrani. Segala penyakit hati dan kesedihan serta kesusahan akan hilang jika sering mengamalkan zikir la haula wala quwata illa billah, sebab merupakan ungkapan doa dan berserah diri kepada Allah. Yang ketujuh adalah diampuni dosa. Salah satu kedahsyatan kalimat la haula wala quwata illa billah adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang-orang yang khusyuk mengucapkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang di muka bumi mengucapkan la ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, dan la haula wa la quwata illa billah, melainkan dosa-dosanya akan diampuni walaupun lebih banyak dibanding buih di lautan. Hadis riwayat Ahmad. Itulah beberapa rahasia bacaan la haula wa la quwata illa billah yang perlu diketahui, sehingga dengan memahami keutamaan bacaan la haula wa la quwata illa billah bisa diamalkan untuk bacaan zikir harian. Semoga kita hamba yang selalu berzikir dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap beristiqomah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang tidak baik, saya minta maaf. Jika bisa ditulis di kolom komentar. Sesungguhnya saya hanya ingin berbagi dan sama-sama belajar. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.